Halo. Gol. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Usan Mas Here SIPMM. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Risma Apriliani. Lalu ada teman saya, Rulisna Siska, Amanda Afifa, dan Wahyu Dwi Kurniawan. Ini adalah nama bisnis atau usaha kami, yaitu My Parfum. Lalu alasan kami memilih usaha ini, yaitu bisnis parfum memiliki peluang bisnis yang tinggi. Bisnis parfum tidak hanya menjadikan keuntungan finansial yang besar, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas pada wangi-wangiannya. Bisnis ini semakin berkembang seiring dengan perubahan preferensi konsumen dan perkembangan industri kosmetik. Nah, saat ini parfum bukan hanya lagi sebagai produk wangian, melainkan juga merupakan simbol gaya hidup pribadi seseorang. Inilah salah satu alasan yang menjadikan bisnis parfum masih tetap menjadi bidang yang menguntungkan bagi para pengusaha. Next yaitu visi misi dan lokasi usaha. Untuk visi yaitu yang pertama unggul, memiliki lokasi, produk, dan pelayanan terbaik. Lalu yang kedua terdepan, menjadi perusahaan yang kreatif, intuitif, dan berinovasi pada produk. Yang ketiga itu kepuasan pelanggan, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen. Untuk misi, kami menyediakan kualitas produk parfum yang unik dan eksklusif, melakukan inovasi terhadap produk parfum secara terus-menerus, berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan pelanggan, menjadikan semua konsumen layaknya sahabat. Untuk lokasi usaha, usaha kami ada di Jalan Keramat Raya, nomor 23, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Next, ini adalah aspek-aspek studi kelayakan bisnis My Parfum. Yang pertama yaitu ada aspek legalitas. Di sini kami ada perizinan bisnis. Membuat bisnis My Parfum memerlukan perizinan bisnis yang sesuai dengan hukum setempat. Ini bisa termasuk izin usaha, izin lingkungan, dan izin kesehatan tergantung pada lokasi dan regulasi yang berlaku. Termasuk juga BPOM. Lalu ada pajak. Kita juga harus mematuhi hukum pajak berlaku, termasuk pajak atas pendapatan dan penjualan. Ada juga perlindungan merek. Merek My Parfum harus dilindungi secara hukum untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan peniruan produk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siska. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar atau segmentasi demografis. Di sini usianya untuk dari 15 tahun sampai 60 tahun, untuk jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki, untuk penghasilan dari 500.000 sampai 4.500.000. Dan untuk pekerjaan di sini untuk semua kalangan pekerjaan, dan target pemasaran kita, target pasarnya di mahasiswa dan pekerja. Analisis persaingannya, kekurangan pesaing yaitu yang pertama, wangi tidak tahan lama, yang kedua harga terlalu mahal, untuk kelebihan pesaing di sini ada yang pertama packaging, kedua variannya banyak, dan yang ketiga parfum tidak membekas. Adapun aspek pemasarannya, yaitu analisis pemasaran, yang pertama itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua media cetak seperti brosur dan katalog. Yang ketiga terakhir yaitu offline store. Proses manajemen analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan dari usaha kita, yaitu wanginya tahan lama, packagingnya menarik, parfumnya tidak membekas, dan harga terjangkau. Dan untuk weakness-nya, kelemahan dari usaha kita, yaitu tidak banyak variannya. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang dari usaha kita ini. Yang pertama adalah permintaan tinggi dari reseller. Dan selanjutnya bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Adapun yang keempat, threats atau ancaman. Banyak pesaing, meningkat atau kurangnya kepercayaan dari masyarakat, perubahan selera masyarakat, atau persaingan harga antar penjual. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Usaha parfum ini buka toko setiap hari dan libur hanya hari Minggu saja. Jam kerjanya toko ini, My Parfum, dimulai dari pukul jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kami memiliki 3 karyawan dengan gaji per bulannya di 1.500.000. Untuk aspek manajemennya ada daftar pemeriksaan atau checklist atau kegiatan rutin, yaitu seperti pemeriksaan kualitas bahan baku, pemeriksaan stok bahan baku, pemeriksaan stok produk jadi, pemeriksaan kondisi peralatan, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan kebersihan area produksi. Adapun yang aspek SDM-nya yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja karyawan, kompensasi dan tunjangan, kesejahteraan karyawan. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama itu, proses produksi, yaitu seperti penentuan formula, pengumpulan bahan, pencampuran bahan, aging atau pematangan, penyesuaian aroma, pengujian dan evaluasi, penyaringan dan penyimpanan pembotolan, dan labeling, serta terakhir distribusi dan pemasaran. Yang kedua ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi My Parfum 100 pieces per hari. Untuk teknologi dipilih, yang pertama itu sistem pencampuran otomatis dan peralatan distilasi. Bahan bakunya yang keempat bahan bakunya
Bahan baku seperti minyak esensial, alkohol, air, pelarut, bahan pengisi, dan pigmen dan pewarna. Selanjutnya aspek finansial. Di sini ada biaya tetap, yaitu seperti sewa tempat dalam kuantiti 1 tahun jumlahnya 10 juta. Untuk etalase parfum 3 pieces dengan harga satuan 1.500.000, jumlahnya di 4.500.000, dan gelas ukuran 2 pieces dengan jumlah 20.000, pipet 2 pieces dengan jumlah 20.000, mesin distilasi 1 unit dengan jumlah 8 juta, potaik pocket parfum 1 unit dengan jumlah 5 juta, dengan total 27.540.000. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya biaya variabel. Satu, ada bibit parfum dengan 4 liter dengan harga 500.000 dengan jumlah 2 juta. Kedua, bahan pelarut 2 liter dengan harga 100.000 dengan jumlah 200.000. Yang selanjutnya botol parfum 200 piece dengan harga 2.000 dengan total 4 juta. Selanjutnya minyak esensial dengan 4 liter harga satuan 100.000 dan harga jumlahnya 400.000. Selanjutnya bahan aromatik 4 liter dengan harga satuan 135.000 dengan total 540.000. Selanjutnya alkohol 2 liter dengan harga 100.000 dengan jumlah 200.000. Selanjutnya air 30 liter dengan harga 2.000 dengan jumlah 60.000. Selanjutnya minyak almond 2 liter dengan harga satuan 500.000 dengan jumlah 1 juta. Selanjutnya fixative atau balsam 500 ml dengan harga satuan 3.500 dengan jumlah 1.750.000. Selanjutnya pigmen dan pewarna 400 ml dengan harga satuan 1.000 dengan total 400.000. Total dari biaya variabel seluruhnya 10.550.000. Selanjutnya biaya overhead. Satu, kebutuhan listrik 1 bulan 250.000 dengan jumlah 250.000. Dua, ada air 1 bulan 50.000. Ketiga, gaji karyawan dengan 3 orang, harganya itu 1 bulan 1.500.000, dalam 1 bulan kali 3 itu 4.500.000 dengan total 4.800.000. Selanjutnya aspek finansial, ada biaya total dibagi biaya tetap ditambah biaya variabel 27.540.000 ditambah 10.550.000 sama dengan 38.090.000. Kedua, ada modal awal, di sini ada biaya tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi 27.540.000 ditambah 10.550.000 dengan total 38.090.000. Yang ketiga, biaya dan harga per unit. Biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali restock 10.550.000 dibagi 1 dengan total 10.550.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi 2.540.000 ditambah 10.550.000 dengan total 38.090.000. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per minggu. 38.090.000 dibagi 582 dengan total 65,446 dibulatkan menjadi 5.000. Harga jual per buah dengan total 100.000. Selanjutnya ada analisis titik impas atau BEP. BEP harga sama dengan total biaya produksi untuk 1 kali produk dibagi harga per unit. 38.090 dibagi 582 dengan total 65.000. Harga jual per unit 100.000. Selanjutnya BEP produksi, di sini ada total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi harga per unit 38.090.000 dibagi 100.000 dengan total 380 buah. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam 1 kali produksi atau stok yang terjual adalah 380 botol parfum dengan harga per buah rata-rata 100.000. Selanjutnya analisis keuntungan. Di sini ada pendapatan produksi yang terjual dikali harga jual 582 dikali 100.000 dengan total 58.200.000. Di sini juga ada total biaya produksi dalam 1 kali produksi 38.090.000. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi 58.200.000 dikurang 38.090.000 dengan total 20.110.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan penjualan 582 My Parfum dengan harga 100.000 dalam 1 kali produksi adalah 20.110.000. Aspek finansial, pengembalian modal, sewa tempat, RP 10 juta dibagi 365 sama dengan 27.397 per hari. Biaya overhead per hari RP 4.800.000 dibagi 26 sama dengan 184.000 per hari. Total biaya produksi plus biaya overhead plus biaya sewa laba usaha
sama dengan Rp 10.550.000 plus 184.000 plus Rp 27.397, Rp 20.110.000 sama dengan Rp 10.761.397 dibagi Rp 20.110.000 sama dengan 0,53 dibulatkan menjadi 1. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 1 kali produksi. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi, pertumbuhan industri dibagi sama dengan industri My Parfum berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional termasuk data produksi, penjualan, dan ekspor-impor. Selanjutnya pasar dan konsumen. Kami menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar terkait parfum, termasuk preferensi konsumen, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran yang efektif. Regulasi dan kebijakan, meninjau regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi industri parfum, seperti aturan perpajakan dan standar keamanan produksi. Aspek sosial, mendukung program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas lokal, misalnya mendonasikan sebagai keuntungan untuk tujuan sosial atau mendukung inisiatif lokal. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup. My Parfum melakukan regulasi lingkungan yang ketat terkait dengan penggunaan bahan kimia dalam parfum, kemasan yang ramah lingkungan, dan praktis produksi yang berkelanjutan menjadi semakin penting dalam industri parfum kami. Untuk menggunakan bahan kimia, kami juga memiliki solusi agar tidak merusak lingkungan dengan cara menggunakan bahan kimia yang aman dan ramah lingkungan. Juga melakukan pelatihan bagi karyawan tentang penanganan dan penyimpanan bahan kimia yang benar. Kesimpulan, My Parfum adalah sebuah bisnis yang berfokus pada produk dan penjualan parfum yang dikonsultasi sebagai dengan preferensi individu. Bisnis ini mengedepankan personalisasi, di mana setiap pelanggan memiliki kesempatan untuk menciptakan aroma unik yang mencerminkan kepribadian dan selera mereka. Usaha My Parfum telah memenuhi semua aspek studi kelayakan bisnis, termasuk analisis pasar yang komprehensif, perencanaan pemasaran yang strategis, evaluasi finansial yang rinci, penilaian operasional yang cermat, serta pertimbangan aspek hukum dan lingkungan yang sesuai standar. Dengan pemenuhan semua aspek ini, My Parfum siap untuk beroperasi dengan proses keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang yang kuat. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih. Selamat siang.